Selamat datang di Mpods dengan saya Pilina Aprilia, mahasiswa aktif semester 5 di Nusa Putra University. Pada materi portofolio dan investasi kali ini, kita akan membahas tentang pasar modal syariah. Pasar modal syariah menjadi alternatif pilihan bagi yang ingin melakukan transaksi jual beli surat berharga tanpa bertentangan dengan prinsip syariah Islam. Pada saat ini, pasar modal syariah masih menjadi bagian dari pasar modal konvensional dan kegiatannya masih sejalan dengan pasar modal pada umumnya dan berlaku umum pada berbagai negara di dunia yang mengakomodasi pasar modal syariah. Perbedaannya, pasar modal syariah memiliki karakteristik khusus, yaitu produk dan mekanisme transaksi yang digunakan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Hal ini yang membedakan dengan pasar modal pada umumnya yang berdampak pada kejadian yang merusak pasar modal secara keseluruhan, bahkan merugikan perekonomian baik secara nasional maupun global. Di Indonesia sendiri, pasar modal syariah disandarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, di mana pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan bursa efek syariah. Berdasarkan pengertian di atas, maka terminologi pasar modal syariah dapat diartikan sebagai kegiatan pasar modal sebagaimana yang telah diatur dalam UU PM dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Penerapan prinsip syariah di pasar modal bersumber pada Al-Quran sebagai sumber hukum tertinggi dan hadis Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan kedua sumber hukum tersebut, para ulama melakukan penafsiran yang kemudian disebut sebagai ilmu fikih. Salah satu pembahasannya yaitu mengenai muamalah atau hubungan antara sesama manusia, khususnya perniagaan. Atas dasar itu, kegiatan pasar modal syariah dikembangkan berbasiskan fikih muamalah. Dasar-dasar hukum pasar modal syariah. Kegiatan pasar modal yang menetapkan prinsip-prinsip syariah mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, termasuk peraturan pelaksanaannya. Bapepam LK selaku regulator pasar modal di Indonesia memiliki beberapa peraturan khusus terkait pasar modal syariah, yaitu pertama, Peraturan Nomor 2 K1 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. 2. Peraturan Nomor 9 A13 tentang penerbitan efek syariah, dan yang ketiga Peraturan Nomor 9A 14 tentang akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah. Lalu ada prinsip pasar modal syariah. Pasar modal syariah adalah bagian dari pasar modal yang melakukan aktivitasnya dalam jual beli saham, sukuk, dan reksadana. Aktivitas keuangan tersebut adalah bagian dari kegiatan muamalah yang mengatur hubungan antar manusia. Terdapat beberapa karakteristik pasar modal syariah. Yang pertama, produk dan mekanisme transaksi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kedua, pasar modal syariah memberikan jaminan halal dalam kegiatan jual beli produknya. Hal ini digunakan untuk menghindari larangan yang mengandung unsur gharar atau ketidakpastian dan riba. Karena cara kerja pasar modal syariah bergantung pada prinsip hukum Islam, maka harus berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, baik itu fatwa yang telah ditetapkan ataupun yang belum ditetapkan dalam peraturan. Pada bab 2 pasal 2 Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 40 DSN MUI 9/2013 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal, yaitu 1. Investasi halal dan sesuai syariat. Yang kedua, penggunaan uang sebagai alat pertukaran nilai. Yang ketiga, risiko kerugian cenderung rendah. Yang keempat, transaksi menggunakan akad. Dan yang kelima, mekanisme yang jelas. Lalu
Lalu ada manfaat pasar modal syariah. Manfaat pasar modal syariah diharapkan bagi umat Islam khususnya tidak hanya manfaat dunia tetapi manfaat di akhirat kelak. Untuk itu, para investor senantiasa meniatkan seluruh investasinya guna kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Lalu, apa saja manfaat di dunia, terutama di bidang ekonomi? Yang pertama, menjadi tempat bagi para pemodal untuk ikut serta dalam kegiatan bisnis, mendapatkan keuntungan, dan menanggung risiko yang terjadi. Yang kedua, merupakan peluang pemerintah mendapatkan sumber pendapatan lain berupa pajak dari kegiatan transaksi di pasar modal syariah. Yang ketiga, mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dengan memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk mendapatkan dana langsung dari masyarakat. Yang keempat, keuntungan mengikuti syariat Islam sehingga investasi yang dilakukan tidak garar. Yang kelima, terhindar dari riba yang masih membayangi lembaga pembiayaan dalam melakukan kegiatan pembiayaannya. Yang keenam, diperkuat dasar hukum yang kuat, yaitu 9 peraturan otoritas jasa keuangan terkait pasar modal dan undang-undang sukuk negara. Terdapat beberapa kegiatan yang dilarang dalam pasar modal syariah. Yang pertama ada tadlis, yang kedua ada tagrir, dan yang ketiga ada tanajusi dan najsi, yang keempat ada ikhtihar, yang kelima ada gishishi, yang keenam ada gabin, yang ketujuh ada ba'i ma'dum, dan yang kedelapan ada riba. Mungkin segitu dulu aja untuk pembahasan kali ini ya. See you next time. Bye bye.